فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام تسليما مزيدا. ثم ما بعد. Memuji Allah Subhanahu wa taala terhadap semua nikmat yang Allah limpahkan dan limpahkan kepada kita. Termasuk di antara nikmat yakni senantiasa terus mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada pertemuan kedua dari kajian kita Al-Mabadi'ul Mufidah fi Tauhid wal Fiqh wa Aqidah. Prinsip-prinsip dasar yang bermanfaat dalam materi tauhid, pengesahan Allah, fikih, pemahaman ibadah serta akidah atau ideologi, sebuah karya tulis milik guru kami Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan perdana pertama kali telah kita singgung dari pembacaan muqaddimah yang bermaksud dari penulisan buku ini adalah untuk memberikan kemanfaatan kepada orang yang membacanya. Target utamanya adalah anak-anak. Hanya saja setelah kita meneliti dan menelaah lebih mendalam tentang kandungan buku ini, ternyata juga dibutuhkan oleh selain anak-anak. Pada pertemuan sebelumnya kita katakan bahwa materi kajian dalam buku yang kecil dan mungil ini bersama dengan ringkas dan singkatnya ternyata kandungan pelajarannya padat, mencakup 3 mata pelajaran sekaligus. Sesuai dengan judul di halaman sampul depan yang boleh bawakan. Berisikan tentang tauhid, berisikan tentang akidah, berisikan tentang fikih. Dan mulai dari pembahasan yang pertama, beliau akan mulai masuk menerangkan tentang prinsip-prinsip dasar yang bermanfaat, tauhid dan akidah, dan kita akan mulai. Kata guru kami Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah ta'ala sebagai sang penulis, bismillahirrahmanirrahim, al-awwalu, yang pertama. Yang pertama. Jadi ini materi pertama dalam pembahasan tauhid dan akidah. Idza qila laka, apabila dikatakan kepada engkau, apabila ditanyakan kepada engkau, man khalaqaka, siapakah yang menciptakan engkau? Dari poin pertama buku ini sampai terakhir bahkan akan kita jumpai metode pembelajaran yang serupa. Beliau berikan pertanyaan, melemparkan pertanyaan kepada para pembaca. Kemudian bawakan pertanyaan tersebut, kemudian beliau sendiri menjawabnya. Makanya kita katakan bahwasanya metode adalah metode yang beliau sengaja. Karena target penulisan adalah anak-anak. Namun, barakallahu fikum jami'an, ternyata setelah kita menelaah lebih mendalam, metode ini adalah metode nabawiyah. Metode yang ditempuh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memberikan pelajaran.
Ini pertama metode Nabawiyah, kita akan menyebutkan dalilnya nantinya. Bahkan ini juga metode Jibriliyah. Metode malaikat Jibril ketika mengajarkan kepada para sahabat tentang pelajaran. Maksudnya apa? Ketika menyampaikan suatu pelajaran, sebelum menyampaikan pelajaran tersebut didahulukan dengan pertanyaan. Beberapa hadis yang akan kita sebutkan datang dari Nabi SAW belum menempuh metode tersebut. Seperti beliau melontarkan pertanyaan kepada para sahabat dalam satu hadis. Ibnu Umar radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari. Beliau lontarkan pertanyaan kepada hadirin. Inna minasyajarati syajaratan mathaluhu kamathalil mu'min fa akhbiruni ma hiya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di sana ada sebuah pohon. Permisalannya sama seperti permisalan orang mukmin. Maksud dari permisalan tersebut adalah orang mukmin ketika dalam keadaan apapun dia bisa bermanfaat. Dia diuji dengan musibah, dia bersabar. Dia diuji dengan nikmat, dia bersyukur. Ketika dia melakukan atau terjerumus ke dalam dosa, dia istighfar. Dan permisalan pohon tersebut seluruhnya bermanfaat sama seperti seorang mukmin. Pohon tersebut mulai dari akarnya bermanfaat, bisa dipergunakan batangnya, bisa bermanfaat jadi bahan baku rumah. Naik ke buahnya, dedaunannya, pelepahnya. Al-muhim pohon tersebut tidak ada yang terbuang sia-sia. Semuanya bisa dimanfaatkan. Nabi SAW menanyakan pohon tersebut, Pak akhbiruni mahi, beritahukanlah kepada aku apa pohon tersebut. Kemudian para sahabat menjawab, sesuai dengan pemahaman mereka, pohon ini, pohon itu, pohon ini. Hanya saja jawaban mereka salah, kemudian Nabi SAW tidak menjawab bahwasanya hiya nakhlah, pohon tersebut adalah pohon kurmah yang seluruhnya bermanfaat mulai dari akar sampai pucuknya. Perhatikan, beliau sebelum menyampaikan pelajaran, beliau bertanya. Demikian juga datang pertanyaan semisal perkataan Nabi SAW. Kata beliau, atadruna manil muflis, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan orang bangkrut? Datang pertanyaan dari beliau demikian. Bertanya kepada para hadirin, murid beliau. Hadirin. Tahukah kalian apa itu orang bangkrut? Para sahabat memberikan jawaban, ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirhamalahu wa la mata. Wahai Rasulullah, orang bangkrut adalah orang yang tidak punya harta. Tadi mungkin dia kaya, kemudian pailit, bangkrut, jatuh miskin. Namun Nabi SAW ternyata memiliki jawaban yang berbeda dengan jawaban para sahabat. Kata beliau, al-muflisu man ya'ti yawmal qiyamati wa qad daraba hada wa syatama hada wa akhadha mala hada. Orang bangkrut adalah orang yang di kehidupan dia pernah mendolimi, baik itu merampas harta orang, menyakiti, melukai seseorang, mencela kehormatan seseorang. Nanti mendolimi. Dia adalah orang bangkrut. Adalah hadis yang kata Rasulullah SAW, akhirnya orang yang dia dolimi mengambil amalan kebaikan orang yang mendolimi. Bukankah itu hakikatnya dari bangkrut? Karena orang yang mendolimi, amal kebaikan dia akan diambil oleh orang yang terdolimi. Kemudian kata Rasulullah berikutnya, apabila amalan kebaikan dia terkuras habis dan masih belum lunas kedoliman dia, kejelekan orang yang didolimi ditimpakan kepada orang yang mendolimi. Bangkrut. Sudah beramal capek-capek di kehidupan dunia, ternyata suka mendolimi orang lain. Akhirnya bangkrut dengan catatan amalan kebaikan dia diambil. Nabi SAW juga bertanya. Demikian juga hadis yang sering kita dengar tentang hadis Jibril. Beliau bertanya kepada Nabi SAW, kemudian Nabi SAW memberikan jawaban dengan tujuan memberikan pelajaran kepada orang yang mendengar dari kalangan hadir dari para sahabat. Beliau bertanya, ya Muhammad akhbirni anil Islam, ya Muhammad akhbirni anil iman, ya Muhammad akhbirni anil iman, ihsan. Wahai Muhammad, beritahukanlah aku tentang Islam, iman dan ihsan. Akhbirni anis sa'ah, beritahukanlah aku tentang hari kiamat atau tanda-tandanya. Ini semuanya metode pembelajaran dengan cara bertanya. Termasuk metode yang tepat, metode Nabawiyah. Tentunya memiliki tujuan. Perhatikan, barakallahu fikum jami'an.
Karena orang berkecimpung dalam dunia pendidikan, dia sebagai pengajar, dia menempuh cara seperti ini karena tentunya memiliki manfaat yang besar. Di antaranya, pertama, di antaranya orang yang ingin disampaikan kepada dia pelajaran tersebut lebih siap siaga dan terjaga untuk menerima pelajaran. Berbeda dengan tiba-tiba langsung kita memberikan satu faedah. Ada yang serius, ada yang bermain, ada yang cuek keadaannya, ada juga yang tidak perhatian. Tapi ketika datang pertanyaan, tahukah kalian apa ini? Yang mendengar merasa penasaran. Akhirnya dia pun lebih siap-siaga. Mempersiapkan telinganya untuk mendengar, mempersiapkan matanya untuk melihat, mempersiapkan hatinya untuk mencerna apa yang disampaikan. Ini dia. Di antara fawaidnya adalah, membuat orang yang ingin disampaikan sesuatu tersebut lebih terjaga, siap-siaga. Siap menerima pelajaran. Berbeda dengan orang yang tiba-tiba langsung sampaikan fawaid tanpa pembukaan seperti ini. Kemudian yang kedua, selain dia lebih siap, lebih mudah untuk memahami. Lebih mudah untuk memahami karena seluruh organ tubuh yang digunakan untuk memahami pelajaran, mulai dari telinga mendengar, mata melihat, kemudian hati untuk mencerna, otak untuk memori, siap untuk menerima pelajaran. Jadi lebih mengena, lebih cepat lengket, nyantol. Demikian juga di antara fawaidnya adalah sulit hilang. Inilah diinginkan dari metode pembelajaran. Jadi metode seperti ini bukan tidak ada gunanya. Bahkan ini yang kita akan dapati nanti mulai dari poin pertama sampai poin yang ke-90-an kurang lebih mendekati 100 poin dari isi kandungan buku ini. Semuanya dengan metode yang sama. Idaki lalaka, apabila dikatakan kepada engkau. Jadi jangan bosan mendengar ucapan ini dalam buku beliau. Karena inilah metode yang beliau pakai. Sebagaimana juga metode Nabi SAW menyampaikan pelajaran. Demikian juga metodenya Malaikat Jibril dengan tujuan menyampaikan pelajaran kepada para sahabat melalui lisan Rasulullah SAW. Poin pertama yang telah kita baca tadi di depan. Idza qila laka man khalaqaka, apabila dikatakan kepada engkau siapakah yang menciptakan engkau. Jadi poin ini poin yang berkaitan dengan materi tauhid dan akidah. Penciptaan. Siapakah yang menciptakan engkau? Ini dulu. Pertama-tama Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah ta'ala ingin memperkenalkan kepada kita tentang Sang Pencipta. Sang Pencipta. Kita akan baca jawabannya, kemudian dalilnya, kemudian kita akan mengkaji lebih panjang dan lebar tentang penciptaan. Fakul, maka katakanlah, maka jawablah. Khalaqani Allah, yang menciptakanku adalah Allah. Bila ada pertanyaan semacam ini, boleh perintahkan kita untuk menjawab, khalaqani Allah. Yang menciptakan aku adalah Allah. Wa khalaqa jami'al makhluqat, dan menciptakan seluruh makhluk. Menciptakan seluruh makhluk. Dari kunci jawaban ini akan pertanyaan di depan memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya seluruh alam semesta isinya adalah makhluk kecuali Allah. Allah adalah Sang Pencipta. Allah adalah Sang Pencipta. Selain daripada Allah, dari isi kandungan alam semesta adalah ciptaan Allah, makhluk. Siapapun dia. Orang tua kita adalah makhluk. Nabi SAW adalah makhluk, bukan pencipta. Kemudian malaikat Jibril. Malaikat Jibril juga adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruhnya adalah makhluk, diciptakan. Diciptakan. Jadi seluruh isi alam semesta ciptaan Allah. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang ringan. Hanya saja banyak orang yang terjerumus ke dalamnya. Kita akan terangkan nantinya. Baik. Kita lanjutkan kepada janji beliau di depan bahwasanya poin per poin yang beliau bawakan, beliau tidak akan pernah mengosongkan kecuali boleh bawakan dalil, baik itu Al-Qur'an, ayat yang ringan ataupun hadis yang sesuai. Inilah kajian-kajian Ahlu Sunnah wal Jamaah, barakallahu fikum jami'an, manis. Baik itu tulisan mereka, audio mereka, isi rekaman mereka, bahkan taklim mereka. Mereka tidak pernah kosong dari yang namanya dalil. Berbeda dengan kajian-kajian yang lain isinya hanya omong kosong perkataan mereka. Buku ini meskipun dengan ringkas dan singkat, tapi beliau syaratkan dengan dalil. Kita akan dapati dalil per dalil dari masing-masing poin yang beliau bawakan. Wa dalilu qaulullah ta'ala, dan landasan hukumnya perkataan Allah Ta'ala. Tentang Allah lah Sang Pencipta.
Potongan ayat dari surat Az-Zumar, tepatnya pada ayat yang ke-62, kata Allah, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah pencipta, sang pencipta segala sesuatu. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Nah, bumi, langit, dan isinya seluruhnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan isi kandungan bumi mulai dari gunung-gunung, lautan, daratan, bebatuan, pepohonan, yang di langit angkasa bebas, ada bintang, bulan, matahari, seluruhnya. Yang hidup ataupun yang mati semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kita yakini. Dari lubuk hati kita yang paling dalam kita jadikan sebagai ideologi dan kita percaya akan hal tersebut. Setelah kita membaca poin pertama secara lengkap dan sempurna sampai pada pembawaan dalilnya dari penulis, semoga Allah menjaga beliau. Nah, kita akan membagi manusia tentang menyikapi penciptaan. Ada 4 pembagian orang. 3 yang sesat, 1 yang 1 yang selamat. Menyikapi tentang pencipta atau sang pencipta, manusia terbagi menjadi 4 golongan. 3 yang sesat menyikapi tentang hal penciptaan, 1 yang selamat. Nah, 3 yang sesat tersebut, pertama, meyakini tidak adanya pencipta. Di alam semesta yang luas dan besar ini, tak terhingga besar dan luasnya, mereka meyakini tidak ada pencipta. Artinya apa? Alam semesta ini sudah ada dari sananya tanpa ada pencipta, jadi ada dengan sendirinya. Nah, dan Al-Quranul Karim mengistilahkan kelompok yang satu ini namanya kelompok Ad-Dahriyah. Dalam surat Al-Naam, surat Al-Jasiyah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang kelompok seperti ini. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Nah, wa ma yuhlikuna illa dahr. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qalu, dan mereka katakan, yakni kelompok ini yang dimaksud, in hiya illa hayatuna dunya, tidaklah ini kecuali kehidupan dunia kami. Namutu wa nahya, kami mati dan kami hidup. Wa ma yuhlikuna illa dahar, dan tidak ada yang mematikan kami, membinasakan kami, mencelakai kecuali waktu. Jadi kelompok ini dijuluki dengan kelompok Ad-Dahri yang meyakini bahwasanya siklus satu kali kehidupan akan memakan waktu, akan memakan kurun waktu 360 juta tahun. Nah, 360 juta tahun alam semesta akan binasa, kemudian ada dengan sendirinya lagi kembali muncul dari kehidupan yang pertama, dan begitu silih berganti terus menerus. Siapa yang mencipta? Tidak ada. Mereka tidak meyakini adanya Allah, mereka tidak meyakini adanya pencipta. Nah, dan ijma, kesepakatan ulama kaum muslimin memvonis kelompok yang pertama ini adalah yang kafir. Kafir, tidak meyakini adanya pencipta adalah perbuatan kekufuran. Nah, mereka kafir dengan ijma kaum muslimin, dengan kesepakatan kaum muslimin. Kelompok yang dijuluki dengan Ad-Dahriyah atau yang sependapat dengan pendapat mereka, mereka bahwasanya tidak ada pencipta, alam semesta ada dengan sendirinya dari sananya, sudah ada. Kelompok ini adalah kelompok yang kafir. Ini kelompok pertama. Kemudian kelompok yang kedua, adalah kelompok yang kedua adalah kelompok yang meyakini alam semesta ini ada yang menciptakan, ada penciptanya. Tapi penciptanya adalah selain Allah. Kita ulangi, kelompok yang kedua adalah meyakini bahwasanya alam semesta ini ada yang menciptakan, hanya saja penciptanya bukan Allah, selain Allah. Ada menetapkan penciptanya adalah mereka tetapkan matahari adalah sang pencipta, akhirnya mereka menyembah matahari, beribadah kepada matahari. Ada mengatakan penciptanya adalah bulan, seperti yang terjadi pada kaumnya Nabi Ibrahim. Mereka meyakini pencipta adalah bintang-bintang, seperti bulan dan matahari. Seperti juga terjadi di kerajaan Ratu Saba.
Nah, mereka menjadikan pencipta terbesar adalah matahari. Zaman sekarang kita ini juga tenar dari agama yang dianut oleh negara 6. Matahari terbit. Negara Jepang. Makanya terlihat bendera mereka putih polos, kemudian di tengahnya ada 6 bulatan lempengan merah. Matahari. Penyembah matahari. Nah, ada lagi yang meyakini bahwasanya penciptanya adalah pepohonan, bebatuan. Artinya mereka menetapkan ada pencipta, namun pencipta bukan Allah. Bukan Allah. Ada menetapkan bahwasanya pencipta adalah benda hidup atau benda mati. Seperti agama Majusi, mereka menetapkan pencipta adalah api, para penyembah api. Bahkan datang berita dari guru kami, Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri, ketika dia melakukan kunjungan safari dakwah ke negeri India. Sepulang dia dari negeri India, dia menceritakan tentang pengalaman dakwah safari di negeri India. Dan dia mengatakan bahwasanya ada yang memberitakan kepada kami, ada satu komunitas di India beranggapan bahwasanya pencipta umat manusia adalah waliyadillah, mohon maaf, pencipta umat manusia adalah kemaluan perempuan. Akhirnya mereka menyembah kemaluan perempuan, beranggapan bahwasanya kemaluan perempuan lah yang menciptakan seluruh manusia keluar dari kemaluan perempuan. Akhirnya mereka menyembah, sujud, meminta, mengharap, takut, dan seterusnya. La ilaha illallah. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala bolak-balik akal sehat mereka. Nah, kelompok yang kedua menetapkan ada pencipta, hanya saja pencipta tersebut bukan Allah. Ada menetapkan pencipta adalah sapi, ada menetapkan pencipta adalah ular atau apapun itu, yang seluruh jenis macam ragam penciptanya mereka tetapkan. Dan sebagaimana kelompok yang pertama, kelompok kedua pun ulama kaum muslimin menetapkan, memvonis mereka adalah kafir. Sama hal, kafir. Sama dengan kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama tidak ada pencipta, kafir. Demikian juga kelompok yang kedua, tetapkan ada pencipta namun bukan Allah, juga kelompok tersebut adalah kafir. Nah, sekarang kita berpindah ke kelompok yang ketiga, jenis manusia yang ketiga yang menyikapi tentang penciptaan. Ideologi atau keyakinan mereka adalah, di sana ada pencipta. Di sana ada pencipta. Menetapkan ada pencipta. Dan pencipta tersebut adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun mereka menetapkan pencipta selain Allah. Jadi kelompok yang ketiga kita ulangi. Mereka menetapkan ada pencipta. Dan penciptanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun mereka menetapkan penciptaan yang lain selain Allah. Jadi mereka menetapkan Allah mencipta, ada juga mencipta selain Allah. Mereka menetapkan Allah adalah pencipta, tapi menetapkan juga ada pencipta selain Allah. Ada pencipta selain Allah. Artinya pencipta lebih dari satu. Allah dan juga selain Allah. Dan kelompok-kelompok ini, barakallahu fikum jami'an, seperti paling pertama yang kita kenal, mungkin hidup di tengah-tengah kita, seperti orang Nasara menetapkan Allah pencipta, Nabi Isa yang juga diangkat sederajatnya dengan derajat ilahiyah juga dijadikan sebagai pencipta. Nah, demikian juga inilah yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, zaman jahiliyah. Kemudian Allah mengutus Nabi kita Muhammad SAW di bangsa Arab jahiliyah. Nah, bangsa Arab jahiliyah menetapkan Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah pengatur alam semesta. Namun mereka menetapkan ada yang lain yang mencipta selain Allah, ada yang bisa berikan rezeki selain Allah. Ini berhala-berhala mereka, patung-patung mereka, orang-orang soleh mereka, penghuni kuburan yang sudah mati di kalangan mereka, tokoh-tokoh agama, masyarakat yang sudah mati. Nah, mereka menetapkan ada pencipta selain Allah, ada pemberi rezeki selain Allah. Ada yang bisa kita gantungkan harapan dan keinginan kita selain Allah. Nah, ketika Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke bangsa jahiliyah Arab,
Allah perintahkan kepada beliau untuk mengatakan hal ini. Qul ma yarzuqukum minas sama'i wal ardi qulillah. Wahai Muhammad, tanyakanlah kepada mereka. Nah, siapakah yang memberikan rezeki? Mereka menjawab Allah. Orang Quraisy menganggap Allah memberi rezeki, tapi mereka beranggapan juga bahwasanya patung-patung mereka, berhala-berhala yang mereka sembah sujud juga bisa memberikan rezeki. Juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi la yaqulunna Allah." Wahai Muhammad, seandainya engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah. Quraisy, penduduk kota Makkah, menjawab Allah yang mencipta. Tapi mereka meyakini bahwasanya ada yang mencipta selain Allah. Yang diberi berhala-berhala mereka, patung-patung mereka jadikan sebagai sesembahan. Dan untuk kelompok yang ketiga ini pun, kesepakatan para ulama ijma bahwasanya mereka juga divonis kafir. Sebagaimana kelompok pertama dan kelompok kedua. Nah, kelompok pertama dan kelompok kedua adalah sampai kelompok ketiga semuanya kafir. Baik itu yang meyakini tidak adanya pencipta, atau meyakini ada pencipta tapi bukan Allah, atau meyakini ada pencipta dan dia adalah Allah, kemudian menetapkan ada pencipta lain selain Allah, Allah disekutui dalam hal penciptaan, kesemuanya adalah kafir. Kafir. Kemudian kita akan menyebutkan yang keempat, jenis orang yang keempat, dan kita simpulkan pada awal pertemuan tadi, mereka adalah kelompok yang selamat. Kelompok yang selamat. Ideologi dan keyakinan mereka adalah di sana ada pencipta, dan penciptanya adalah Allah satu-satunya. Tidak ada yang bersekutu bersama Allah dalam hal pencipta. Allah pencipta satu-satunya. Tidak ada yang mencipta selain Allah. Allah satu-satunya sang pencipta. Jadi mereka tahu bahwasanya alam semesta begitu luas dan besarnya ini. Terdiri dari satu pencipta dan yang lainnya adalah makhluk dan Allah Subhanahu wa taala. Penciptanya adalah Allah, yang lainnya adalah makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang selamat. Kelompok jenis keempat yang inilah kelompok yang selamat, dan mereka merealisasikan ayat yang penulis Syekh Yahya Ta'ala bawakan dalam Al-Qur'anul Karim, dalam buku ini, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah sang pencipta segala sesuatu. Nama Allah. Tidak ada bersekutu dengannya. Sebelum kita berpindah ke materi berikutnya, ada sedikit syubhat dari beberapa golongan, dari beberapa kelompok. Pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an penetapan penciptaan selain Allah adakan dengan lafaz majmu'. Seperti dalam surat Al-Mu'minun. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang awal penciptaan umat manusia, wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Allah menciptakan tentang tahapan-tahapan penciptaan umat manusia. Mulai dari air mani yang masuk ke dalam ovum perempuan di rahim. Dari air mani berubah menjadi segumpal darah, berubah menjadi segumpal daging, kemudian dibalut lagi dengan berubah menjadi tulang, dan tulang tersebut dibalut lagi menjadi daging, dan seterusnya sampai keluar. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar, kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami keluarkan dalam bentuk wujud manusia yang sempurna terakhir, kata Allah, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, dan dia adalah sebaik-baik para pencipta. Perhatikan, dari ayat ini Allah bawakan bahwa pencipta itu banyak. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Khaliqin adalah, kalau yang pernah mengkaji tentang ilmu nahwu atau sorof, khaliqin adalah jamak mudzakkar salim, artinya majmu'. Banyak pencipta, namun Allah lah sebaik-baik pencipta. Bukankah di sini disebutkan tentang ada banyak pencipta? Demikian juga pada ayat-ayat yang lainnya seperti walaqad khalaqnal insana, di awal ayat, walaqad khalaqnal insana, sungguh kami telah menciptakan manusia. Allah sebutkan dengan lafaz kami, berarti Allah atau pencipta lebih daripada satu, karena yang dipahami dari lafaz kami adalah bukan cuma satu. Kami artinya jamak, majmu'. Mungkin ini bisa dijadikan sebagai syubhat
oleh sebagian orang menetapkan bahwasanya ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari ilmu pengetahuan, wawasan pengetahuan yang pernah kita pelajari juga mungkin di bangku sekolah dahulunya bahwasanya ada penemu atau yang katakan pencipta, ada yang bisa menciptakan mesin uap, ada yang penemu listrik atau dia menciptakan listrik, ada yang bisa menemukan mesin diesel atau yang semisalnya, penemu ini, pencipta ini, pencipta. Berarti ada yang mencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu menyelisih apa yang barusan kita kaji pada pertemuan 6 hari ini. Pada pemahaman atau 6 dari pembahasan pertama bahwasanya ternyata ada pencipta selain Allah. Cara menjawabnya adalah bahwa Allah lah pencipta segala sesuatu. Allah juga mengatakan bahwasanya di sana ada pencipta dan itu kita akui. Namun perhatikan barakallahu fikum jami'an bahwasanya beda ciptaan Allah dengan ciptaan manusia. Manusia bisa mencipta, kita tidak ingkari. Tapi beda ciptaan Allah dengan ciptaan manusia. Dari sisi mana perbedaannya? Manusia mencipta dari sesuatu yang sudah ada menjadi ada. Dengan kata lain hanya merubah wujud. Penemu kendaraan, dari mana dapati? Dari bahan baku besi. Mungkin ada aluminium, ada kuningan. Kemudian siapa menciptakan besi? Siapa yang menciptakan kuningan? Siapa yang menciptakan dari bahan kaca? Atau kayu, atau karet, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ciptaan manusia adalah dari sesuatu yang sudah ada menjadi ada. Penemu pakaian misalnya, dari pakaian yang sebelum jadi dari bahan baku kain berasal dari rajutan benang berasal dari kapas. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya adalah bahwa manusia mencipta tapi dari sesuatu yang sudah ada menjadi ada. Sedangkan Allah, sang pencipta, dari sesuatu yang belum ada sama sekali menciptakan menjadi ada. Inilah sisi perbedaannya. Ya, jangan lagi termakan dengan syubhat-syubhat bahwa di sana ada pencipta selain Allah. Iya betul kita akui, tapi penciptaan Allah beda dengan penciptaan manusia. Penciptaan Allah dari sesuatu yang belum ada menjadi ada, sedangkan penciptaan manusia dari yang sudah ada dirubah wujud menjadi yang lainnya. Dari sini bahan renungan kepada kita bahwa dari 4 pembagian manusia berkaitan dengan penciptaan barakallahu fikum jami'an, hanya satu yang selamat antara 3 golongan yang tidak selamat, bahkan divonis oleh para ulama adalah kafir. Renungan bagi kita semua, alhamdulillah Allah jadikan kita termasuk kelompok yang sedikit yang satu tersebut. Karena kalau dibandingkan dengan 1 yang selamat dengan 3 yang selamat, lebih banyak yang melakukan kesyirikan, lebih banyak yang meyakini bahwasanya ada pencipta selain Allah, lebih banyak jumlahnya daripada yang selamat tadi. Dalam Al-Qur'anul Karim menyimpulkan akan hal tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Tidaklah kebanyakan umat manusia kecuali mereka melakukan kesyirikan. Maka patut untuk disyukuri ketika kita mengkaji tentang pembahasan seperti ini, walhamdulillah wa syukrulillah. Allah masukkan kita di antara sekian banyak orang yang sesat. Allah selamatkan kita, menjadikan kita orang yang meyakini bahwasanya ada penciptanya adalah Allah, tidak ada yang bersekutu. Sedangkan di luar sana masih banyak orang meyakini bahwasanya ada pencipta selain Allah. Bahkan ada yang meyakini bahwasanya ada pencipta namun bukan Allah. Bahkan ada juga yang meyakini bahwasanya tidak ada pencipta sama sekali. Dan itu kita ketahui dengan fakta. Jadi renungan pertama pada pertemuan kita di hari ini dari poin ini bahwasanya bersyukur kepada Allah, walhamdulillah. Allah jadikan kita di antara orang-orang yang berakidah yang sahih. Berpemahaman yang tepat, berideologi yang sesuai dengan kitab dan as-sunnah. Siapa? Ketika orang bertanya kepada kita, siapa yang menciptakan engkau? Khalaqani Allah, Allah lah yang menciptakanku. Allah khaliqu jamil makhluk. Allah juga menciptakan makhluk seluruhnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin cukup yang telah kita pelajari pada pertemuan kita sore hari ini, satu pertemuan dengan satu poin. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan mengambil poin yang lain pula. Wallahu taala alam bisawab. Cuma sebanyak atas kehadirannya, lebih kurang yang mohon dimaafkan. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.